Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jihan Nabila Aktivi dengan NIM 19135212. Di sini saya akan mempresentasikan tugas proposal penelitian saya, yaitu yang berjudul Penilaian Tamu yang Menginap di Gispreng Hotel Khatib Sulaiman Padang. Saya membuat presentasi ini untuk memenuhi tugas dari metodologi penelitian dengan kode seksi 2021 11350069. Baik, yang pertama saya akan menjelaskan mengenai latar belakang dari proposal penelitian saya. Indonesia merupakan salah satu tempat tujuan wisatawan untuk melakukan kegiatan pariwisata. Pariwisata menurut Sugiyama 2011 adalah rangkaian aktivitas dan penyediaan layanan baik untuk kebutuhan atraksi, wisata, transportasi, akomodasi, dan layanan lain yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan perjalanan seseorang atau sekelompok orang. Sulestiono tahun 2011 berpendapat, hotel adalah suatu jenis akomodasi yang mempergunakan sebagian atau seluruh bangunan untuk menyediakan jasa penginapan, makanan, dan minuman, serta jasa penunjang lainnya bagi tamu yang dikelola secara komersial. Guna tercapainya harapan tamu menginap di hotel, hotel harus meningkatkan peran pemasaran atau marketing. Untuk memenuhi keinginan tamu tersebut, perusahaan perlu menanamkan nilai suatu produk kepada tamu. Nilai suatu produk atau perceived value merupakan suatu hal yang penting, karena apabila suatu produk tidak mampu menghasilkan nilai pada produk tersebut, maka akan mudah diserang atau kalah dengan produk pesaing lainnya. Berikutnya saya akan di sini ada identifikasi masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, dan manfaat dari penelitian. Yang pertama saya akan menjelaskan apa saja identifikasi masalah saya. Yang pertama yaitu mengeluhnya tamu mengenai makanan pada saat breakfast, kurang ramahnya resepsi kepada tamu pada saat proses check-in dan check-out, terlambatnya karyawan waiter membersihkan piring kotor di koridor, dan adanya keluhan mengenai kerusakan fasilitas hotel dan kamar. Selanjutnya, batasan masalah dari proposal penelitian ini yaitu berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah yang ditemukan sebelumnya, penulis membatasi masalah tersebut yaitu keluhan dan penilaian tamu yang menginap di sistem Hotel Khatib Sulaiman Padang. Rumusan masalah di sini saya akan mencari bagaimana nilai dari pelanggan yang ditinjau dari manfaat produk, manfaat layanan, manfaat personal, manfaat reputasi, manfaat biaya harga, dan manfaat dari biaya tenaga dan waktu. Tujuan saya melakukan penelitian ini, yang pertama itu tujuan umum dalam penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan jenis keluhan, penilaian, dan cara penanganan keluhan di Wisma Hotel Khatib Sulaiman Padang. Yang kedua itu tujuan khusus, yang untuk mendeskripsikan bagaimana nilai dari pelanggan dari manfaat produk, nilai dari pelanggan dari manfaat pelayanan, dari manfaat personal, manfaat reputasi, manfaat biaya harga, pelanggan ditinjau dari biaya tenaga dan waktu, dan cara menangani keluhan dari berbagai pelanggan. Manfaat dari penelitian ini bagi hotel yaitu sebagai informasi dan bahan pertimbangan bagi hotel terhadap jenis keluhan, penilaian, dan cara penanganan keluhan di Wisprem Hotel Khatib Sulaiman Padang ini. Yang kedua yaitu bagi jurusan. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan pengetahuan tentang bacaan ilmiah yang mana bisa dijadikan sebagai acuan bagi mahasiswa Universitas Negeri Padang, terutama pada jurusan pariwisata dan perhotelan terkhusus pada prodi D4 manajemen perhotelan. Yang ketiga yaitu bagi peneliti. Penelitian ini sebagai tugas dari mata kuliah metodologi penelitian, serta penulis mendapatkan tambahan pengetahuan dan pengalaman dalam melakukan penelitian. Yang keempat yaitu bagi peneliti lain. Manfaat yang diperoleh dari penelitian ini bagi peneliti lain adalah sebagai bahan referensi untuk penelitian berikutnya. Yang kedua, saya akan membahas kajian teori. Yang pertama yaitu aspek-aspek teoritis. Yang pertama itu perceived value. Customer perceived value adalah penilaian pelanggan terhadap suatu produk yang diberikan kepada pelanggan dengan cara membandingkan antara manfaat yang diterima dengan biaya yang dikeluarkan dalam memperoleh suatu produk atau layanan. Yang kedua yaitu indikator perceived value. Menurut Kotler-Kaller tahun 2016, terdapat 6 indikator dari consumer perceived value, yaitu yang pertama, manfaat produk adalah manfaat sesuatu yang dihasilkan dari sebuah proses, berupa barang ataupun jasa yang nanti diperjualbelikan oleh pelanggan, yang meliputi seperti kualitas produk dan penyelesaian produk. Yang kedua, yaitu manfaat layanan, yaitu aktivitas ekonomi yang melibatkan sejumlah interaksi dengan konsumen atau dengan barang milik, tetapi tidak menghasilkan transfer kepemilikan yang ditinjau dari kompetensi perusahaan, tanggung jawab perusahaan, sarana dan prasarana. Yang ketiga yaitu manfaat personal,
bersifat pribadi atau perseorangan, yakni terjaganya hubungan yang baik antara kawan dan tamu, seperti personal yang baik antara kawan hotel dan tamu. Yang keempat yaitu manfaat reputasi, yaitu kedudukan strategis orang, produk, merek, perusahaan, atau organisasi di mata seseorang. Selanjutnya yaitu biaya harga, adalah biaya dari harga yang sudah dikeluarkan pelanggan untuk mendapatkan produk atau layanan. Yang keenam yaitu biaya tenaga dan waktu, adalah biaya dari tenaga dan waktu yang sudah dikeluarkan pelanggan. Yang selanjutnya yaitu tentang kerangka konseptual. Kerangka konseptual penelitian ini adalah suatu hubungan atau ikatan antara konsep satu dengan konsep yang lainnya dari masalah yang ingin diteliti. Sugiono tahun 2013 mengatakan bahwa konseptual akan menghubungkan secara teoritis antara variabel-variabel penelitian, yaitu antara variabel independen dengan variabel independen. Secara ringkas, kerangka konseptual pada penelitian ini adalah mendiskusikan keluhan dan penilaian tamu yang menginap di Wisprem Hotel Khatib Sulaiman Padang. Yang selanjutnya yaitu mengenai hipotesis atau pertanyaan peneliti. Adapun pertanyaan peneliti yang akan dideskripsikan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut. Bagaimana keluhan dan penilaian tamu yang menginap di Wisprem Hotel Khatib Sulaiman Padang yang ditinjau dari 6 indikator, yaitu manfaat produk, manfaat layanan, manfaat personal, manfaat reputasi, biaya harga, dan biaya tenaga dan waktu. Selanjutnya kita masuk ke bab 3, yaitu tentang metode penelitian. Yang pertama yaitu jenis penelitian. Jenis penelitian yang dilakukan pada penelitian ini adalah penelitian deskripsi dengan data kuantitatif. Menurut Sugiono tahun 2018, dalam penelitian deskriptif suatu penelitian merupakan uraian sistematis tentang teori dan hasil-hasil penelitian yang relevan dengan variabel yang diteliti. Sedangkan Sugiono tahun 2018 mengatakan bahwa metode kuantitatif dinamakan metode tradisional karena metode untuk meneliti, metode ini disebut metode kuantitatif karena data peneliti berupa angka-angka dan analisis menggunakan statistik. Selanjutnya yaitu variabel penelitian. Variabel penelitian adalah segala sesuatu yang berbentuk apa saja yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari sehingga diperoleh informasi tentang hal tersebut. Kemudian ditarik kesimpulannya oleh Sugiono tahun 2015. Variabel dalam penelitian ini adalah variabel mandiri, yaitu penilaian tamu. Selanjutnya yaitu tentang definisi operasional variabel. Berdasarkan kajian teori yang telah dijelaskan sebelumnya, maka dapat dilihat bahwa definisi operasional variabel penelitian ini adalah yang pertama yaitu penilaian tamu atau bisa juga disebut dengan customer perceived value, adalah penelitian pelanggan terhadap suatu produk yang diberikan kepada pelanggan dengan cara membandingkan antara manfaat yang diterima dengan biaya yang dikeluarkan dalam memperoleh suatu produk atau layanan. Yang kedua yaitu manfaat produk. Manfaat sesuatu yang dihasilkan oleh sebuah proses berupa barang ataupun jasa yang nanti diperjualbelikan oleh pelanggan. Yang ketiga yaitu manfaat layanan. Aktivitas ekonomi yang melibatkan sejumlah interaksi dengan konsumen atau dengan barang-barang milik, tetapi tidak menghasilkan transfer kepemilikan. Yang keempat, manfaat personal. Bersifat pribadi atau perseorangan, yakni terjaganya hubungan yang baik antara karyawan dan tamu. Selanjutnya yaitu manfaat reputasi. Kedudukan strategis orang, produk, merek, perusahaan, atau organisasi di mata seseorang. Yang keenam yaitu biaya harga. Biaya dari harga yang sudah dikeluarkan pelanggan untuk mendapatkan produk atau layanan. Yang ketujuh yaitu biaya tenaga dan waktu. Biaya dari tenaga dan waktu yang sudah dikeluarkan oleh pelanggan. Yang selanjutnya yaitu tentang populasi dan sampel. Yang pertama saya akan menjelaskan mengenai populasi. Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk mempelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya oleh Sugiono tahun 2018. Populasi penelitian ini adalah tamu yang pernah menginap di Wisprem Hotel Khatib Sulaiman Padang. Yang kedua yaitu sampel. Sampel adalah sebuah bagian dari jumlah populasi oleh Sugiono tahun 2015. Metode yang dipakai pada penelitian ini adalah teknik non-probability sampling, yaitu metode sampling yang tidak memberikan peluang atau kesempatan yang sama bagi setiap unsur atau anggota populasi untuk dipilih menjadi sampel Sugiono 2015. Sedangkan jenis non-probability sampling yang digunakan yaitu purposive sampling, yaitu teknik penentuan sampel berdasarkan pertimbangan tertentu, yaitu tamu di Wisprem Hotel Khatib Sulaiman Padang. Dari seluruh populasi yang ada sebanyak 100 orang,
Jadi total sampel yang dibutuhkan dalam penelitian ini adalah sebanyak 100 tamu menginap di Wisprem Hotel Khatib Sulaiman Padang. Yang selanjutnya yaitu tentang teknik jenis dan teknik pengumpulan data. Yang pertama yaitu jenis data. Jenis data yang pertama yaitu data primer, merupakan data yang didapat langsung dari responden dengan cara menyebarkan angket. Data primer tersebut adalah kuesioner tamu berupa pertanyaan tertutup yang diberikan kepada responden secara langsung dan menggunakan skala Likert. Yang kedua yaitu data sekunder, merupakan data yang diperoleh secara tidak langsung dari objek penelitian dengan memanfaatkan data yang sudah ada, seperti data jumlah tamu dari HRD. Yang kedua yaitu teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan cara menyebarkan angket atau kuesioner yang tersusun. Kuesioner tersebut dapat berupa pertanyaan tertutup yang diberikan kepada responden secara langsung dengan menggunakan skala Likert. Yang selanjutnya yaitu instrumen dari penelitian. Instrumen penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuesioner atau angket yang disusun menurut skala Likert dengan penyusunan dalam bentuk kalimat yang bersifat positif yang berhubungan dengan variabel penelitian. Skala Likert merupakan salah satu bentuk skala pengukuran yang digunakan untuk mengukur sikap, pendapat, dan persepsi orang atau kelompok tentang kejadian sosial. Dengan skala ini, variabel-variabel yang diukur dijabarkan menjadi indikator variabel, yang kemudian menjadi titik tolak dalam penyusunan indikator instrumen yang dapat berupa pertanyaan. Setiap jawaban yang menggunakan skala Likert mempunyai gradiasi dari positif sampai dengan negatif. Selanjutnya yaitu uji coba instrumen. Yang pertama yaitu uji validitas. Validitas instrumen menggambarkan bahwa satu instrumen benar-benar mampu mengukur variabel-variabel yang akan diukur dalam penelitian, serta mampu menunjukkan tingkat kesesuaian antara konsep dan hasil pengukuran. Validitas merupakan instrumen tersebut dapat digunakan untuk mengukur apa yang seharusnya diukur. Tinggi rendahnya validitas instrumen menunjukkan sejauh mana data yang terkumpul tidak menyimpang dari gambaran tentang variabel yang dimaksud. Untuk mencari validitas angket, penulis menggunakan analisis korelasi person-product momen dengan bantuan SPSS versi 20. Setelah dilakukannya analisis korelasi person-product momen, pengambilan keputusan merujuk pada kriteria, yaitu jika nilai signifikan kurang dari 0,05, maka data tersebut dinyatakan valid. Sedangkan jika nilai signifikan besar dari 0,05, maka data tersebut dinyatakan tidak valid. Kedua yaitu uji reliabilitas. Sugiono tahun 2015, instrumen yang reliable adalah instrumen yang beberapa kali digunakan untuk mengukur objek yang sama, akan menghasilkan data yang sama. Pengujian reliabilitas bertujuan untuk mengetahui kehandalan dari suatu instrumen. Pengujian reliabilitas pada penelitian ini menggunakan analisis reliabilitas dengan menggunakan program SPSS versi 20. Untuk uji reliabilitas dengan ketentuan sebagai berikut. Jika satu variabel dengan nilai reliabilitasnya alpha Cronbach besar dari 0,6, maka variabel tersebut dikatakan reliable. Jika satu variabel nilai reliabilitasnya alpha Cronbach atau kurang dari 0,6, maka variabel tersebut dikatakan tidak reliable. Uji reliabilitas dilakukan untuk bertujuan mengetahui kehandalan dari suatu instrumen. Pengujian reliabilitas instrumen pada penelitian ini menggunakan analisis reliabilitas dengan menggunakan program SPSS versi 20. Yang selanjutnya yaitu teknis analisis data. Dalam hal ini, penulis akan melakukan langkah dengan mendeskripsikan data yang bersifat kuantitatif, yang berupa jawaban dari kuesioner yang telah disebarkan sebanyak responden. Tahap pengelolaan data dilakukan kegiatan seperti merancang struktur data, pengkodean, editing, dan penyajian data. Data disimpan dengan menggunakan Microsoft Excel. Setelah data dinyatakan valid, maka data siap diolah. Secara terperinci, pengolahan dan analisis data yang digunakan adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu tabulasi data. Data diukur dengan menggunakan data konsentrasi atau menghitung frekuensi, mean, modus, presentasi, nilai rata-rata, standar deviasi, dan nilai minimum dan nilai maksimum. Selanjutnya yaitu deskripsi data yang dapat dilihat pada tabel berikut, mengklarifikasikan skor dalam 5 kategori untuk melihat tingkat pencapaian responden. Teknik klarifikasi yang digunakan menurut Adi Kunto tahun 2010 yaitu yang pertama kategori sangat baik dengan capaian seperti berikut, kategori cukup, kategori buruk, kategori sangat buruk. Untuk menentukan skor rata-rata ideal digunakan patokan kurva Newman sebagai berikut. MI sama dengan setengah atau skor ideal maksimum ditambah dengan skor ideal minimum. SDI sama dengan setengah
1/6 skor ideal maksimum dikurang dengan skor ideal minimum, di mana MI adalah skor rata-rata ideal dan SPI yaitu simpangan baku. Sekian presentasi dari metode dari proposal penelitian saya. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.